Tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada yang sukar bagi Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusia. Allah tetap bekerja sampai hari ini dengan kuasa-Nya yang ajaib. Dia terus bekerja untuk kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kaum wanita saja pujikan pujian ini. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. perkara ajaib pasti terjadi Tuhan. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Mari kaum pria katakan, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara yang ajaib pasti terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Bersama-sama katakan, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
Engkau dengar apa yang kami katakan. Kami begitu percaya kepadamu bahwa ada berkat yang kau karuniakan kepada kami. Terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab pada hari ini, hari perhentian, di mana kami Tuhan memegang firman Allah, bahwa pada hari yang ketujuh Engkau memberkati dan menguduskannya. Dan kami rindu Allah, pada sore hari ini kau berkati setiap pribadi kami. Kuduskanlah pribadi kami, agar kami boleh menikmati karya Allah yang luar biasa, sebab kami menyembah Allah yang maha besar. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, pada sore hari ini kami merindukan urapan yang baru. Haleluya, bersama kami katakan amin. Shalom semua. Baik, kita akan bersama-sama sesuai dengan warta yang ada di tangan saudara. Kita akan bersama-sama melihat satu tema kebenaran, dan saya rindu ayat ini kita baca bareng-bareng ya sebagai teks tema kami. Baca sama-sama di dalam kebenaran Injil Yohanes 5 ayat 17. Sama-sama kita baca ya, Yohanes 5 ayat 17. Teks tema kami pada sore hari ini kita baca sama-sama. Haleluya. Firman Tuhan katakan Injil Yohanes 5 ayat 17, 2, 3. Kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Katakan amin. Ya, saudara, luar biasa Tuhan merindukan saudara dalam kondisi yang seperti ini, dalam situasi kondisi yang tidak mendukung. Ternyata Tuhan dan firman-Nya mengatakan kita harus tetap bekerja. Ada amin? Menyenangkan sekali. Kalau saudara perhatikan, yuk kita perhatikan bagaimana sejak awal ya. Sejak awal Allah mengawali semuanya dengan bekerja, dan sampai hari ini firman mencatat dia sedang bekerja. Yuk kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, awal daripada penciptaan. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, apa yang firman Tuhan katakan. Saya akan coba baca buat saudara ayat 31. Kemudian saudara masuk di dalam pasal 2 ayat pertama, dan kita baca bergantian sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 3 sama-sama. Firman Tuhan katakan ayat 31 dari Kejadian pasal pertama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ayat pertama dari pasal 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sama-sama ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kepada setiap pribadi kita bagaimana Allah mengawali semuanya dengan bekerja. Setelah 6 hari, firman Tuhan catat Allah bekerja dalam penciptaannya, termasuk menjadikan manusia di dalamnya. Ternyata firman kemudian mencatat pada hari yang ke-7
Firman Tuhan katakan ia berhenti daripada menyelesaikan sesuatu yang telah dikerjakannya. Dan perhatikan baik-baik, pada hari itu Allah menurunkan berkat dan menguduskannya. Saudara, saya tahu ayat ini sejak tahun 69. Wah, berapa puluh tahun yang lalu ya. Dan itu membuat saya berkomitmen tidak pernah satu hari Sabat pun saya berhenti daripada beribadah kepada Tuhan. Saya menetapkan kepada diri saya tahu begitu pasti firman-Nya memberitahu kepada saudara, memberitahu kepada saya bagaimana firman Tuhan katakan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari semua yang dipekerjakannya dan pekerjaannya adalah memberkati. Mau terima berkatnya? Sambut saudara. Jangan menyia-nyiakan kehadiran saudara sore hari ini. Setiap saudara beribadah kiranya berkat itu mengalir dalam kehidupan setiap pribadi kita. Karena firman Tuhan katakan ia berhenti dari yang dikerjakan. Bukan kemudian Tuhan ya santai-santai sudah capek lah ya. Enggak saudara. Firman Tuhan katakan maka ia bekerja untuk memberkati dan menguduskan hari perhentian itu. Itu kenikmatan yang dapat kita terima. Dan itu yang dikerjakan oleh Allah. Dan menyenangkan sekali saudara melewati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita bersama-sama akan memperhatikan bahwa ternyata Allah sudah mengawali semua dengan penciptanya itu karena dia mulai bekerja. Dan satu hal yang saya ingin tekankan kepada saudara. Allah sedang bekerja. Bukan dia telah bekerja dan berhenti. Dan bukan dia akan bekerja karena belum mengerjakannya. Tetapi firman memberitahu kepada saudara. Dia, firman Tuhan katakan sedang bekerja. Katakan amin. Dia sedang bekerja saudara. Menyenangkan sekali. Ada kisah yang sangat nyata yang kiranya akan menolong saudara di dalam Habakuk pasal pertama. Kitab nabi-nabi kecil. Di Alkitab saya halaman 1295. Punya saudara kira-kira di antaranya. Oke? Kita akan perhatikan apa yang firman Tuhan katakan 1 ayat 5. Saya akan coba bacakan buat saudara. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab perhatikan aku itu huruf besar itulah Allah. Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Oke, untuk kisah ini saya akan menolong saudara untuk menceritakan kebenarannya. Saudara perlu tahu Habakuk itu seorang nabi. Ternyata dia itu dijuluki nabi bingung. Mengapa? Karena dia bingung. Tuhan, kalau memang ini umat pilihan-Mu, itulah orang-orang pilihan Allah, orang Israel. Kalau toh mereka itu umat pilihan-Mu, kenapa mereka itu begitu jahat? Firman Tuhan menjelaskan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, hukum kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul keadilan sehingga keadilan itu muncul terbalik dan lain sebagainya. Saudara pernah mengalami itu? Sedang mengalami itu? Halo? Ya? Kadang-kadang mungkin kita diizinkan Tuhan melihat kenyataan atau mengalami kenyataan seperti itu. Kenapa Tuhan? Kenapa? Mungkin kita tanya. Saya selalu tekankan, udah, enggak perlu tanya. Ya, Tuhan tuh tahu yang terbaik apa yang harus kita alami. Saudara, satu hal yang saya ingin tekankan, menolong saudara. Dalam kondisi yang seperti itu, firman Tuhan katakan, ternyata Habakuk datang
menghampiri Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa? Dan jawabannya di ayat 5 yang baru kami baca. Firman Tuhan katakan, sebab aku, itulah Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Saudara, Allah sedang bekerja. Menurut Habakuk, dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia menganggap, kenapa Allah izinkan? Kenapa? Sepertinya tidak ada keadilan, sepertinya Allah tidak turut bekerja. Ternyata Allah katakan, aku sedang bekerja. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata dia katakan, kalau aku ungkapkan kisah apa yang aku kerjakan, mungkin kamu jadi heran. Kenapa? Karena Allah pakai bangsa yang lebih jahat dari umat Allah, itulah bangsa Babel, untuk menghukum umat Allah. Jadi Allah pakai bangsa Babel untuk menyerang umat Allah, sehingga dia waktu dikasih tahu hal ini, kembali Habakuk merasa, wow, kenapa itu harus terjadi? Sejahat-jahatnya bangsa milikmu, umat punyamu, ternyata masih lebih baik mereka daripada bangsa Babel. Kenapa engkau pakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatmu? Tanya lagi, bingung dia, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita mendekat kepada sumbernya, saudara akan tahu apa yang terjadi. Apa yang sedang Tuhan lakukan melewati pandemi ini. Saudara, satu-satunya jalan adalah saudara mendekat kepada sumber air kehidupan itu. Tidak ada jalan keluar yang lain. Sekarang siapa yang bisa bermegah kalau punya duit? Halo? Siapa yang bisa bermegah kalau dia mungkin ilmunya sudah sampai di S berapa ya? Profesor sekalipun. Siapa yang bisa bangga? Siapa yang bangga dengan kecantikan? Dipakai masker ya welek. Betul ya? Betul ya? Tidak ada yang bisa dibangga. Manusia sedang ditundukkan oleh Allah. Agar mereka mengakui hanya satu yang perlu kita sembah. Itulah Allah. Benar saudara. Saya menikmati sekali hari-hari perhentian seperti ini. Bukan berarti berhenti bekerja. Malah lebih 2-3 kali lipat pekerjaan kita, sampai saudara kami ingin melipatkan sebanyak-banyaknya jemaat untuk turut bekerja di dalam. Karena tidak nutut saudara tenaga full timer. Tidak nutut saudara. Saya selama 3 minggu ini terus keliling. Saya mencari orang-orang yang masih takut beribadah. Dan saudara jujur, saya berdoa buat pengampunan. Bayangkan saudara, takut datang beribadah. Tetapi kalau kerja tidak takut. Karena apa? Ujung-ujungnya apa? Duit. Jujur. Betul ya? Halo? Mari saudara. Tolong diri kita supaya dalam perkenanan hati Allah. Saya belajar untuk hal itu. Saya katakan Tuhan, ampuni mereka. Ampun, kita bisa kerja itu loh karena Tuhan. Ada yang alasan anak lah ada. Saudara, kita bisa dikasih anak itu karena Tuhan toh yang ngasih. Betul ya. Mari jangan terhambat oleh hal-hal seperti itu. Jangan mendukakan hati Allah. Itu yang saya rindu. Supaya saudara benar-benar menunjukkan hidup hanya terfokus kepada Allah. Saya selalu menekankan di dalam hidup saya, aku mau buat Tuhan itu terpikat dengan pola hidupku. Itu harus menjadi target. Ada amin. Buat Tuhan itu terpikat dengan pola hidupmu. Dan saya begitu yakin, sangat meyakini keluar biasaan kedahsyatan Allah itu akan menyertai. Benar itu saudara. Saya sudah ngalami saudara. Itu sebabnya saya tolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya ingin mendatangi orang-orang yang punya potensi. Berbuatlah sesuatu bagi Tuhan.
Jangan kita berendam diri, jangan merasa santai, sudah dari kerja, udah capek lah, beginilah menikmati. Saudara, satu hal yang saya ingin beritahu kepada saudara. Tuhan katakan dia, tangan Tuhan sendiri yang menggoncang dunia. Siapa bisa bermegah dengan dirinya hari-hari ini? Seorang profesor kah? Seorang milioner kah? Saya baru ini berdialog dengan seseorang, lah Yoci. Duwe iki, duwe iki ono arep nang Singapura berobat ora iso. Saudara, perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa membanggakan diri dalam kondisi yang seperti ini? Tuhan cuma mau tundukkan manusia. Tunduk karena dialah Allah dan Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin beritahu kepada saudara. Yuk kita masuk dalam kebenaran berikutnya. Kebenaran Tuhan yang berikutnya dikatakan di dalam bagian yang ketiga. Libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Baca di dalam Roma sama-sama ya, kita baca ayat ini 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Apa yang firman Tuhan katakan bagi saudara. Haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita sama-sama baca 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Allah merindukan supaya saudara libatkan Tuhan dalam semua segi kehidupan. Tuhan ingin supaya dia terlibat di dalamnya. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas di dalam firman-Nya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, mari kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Izinkan dia turut bekerja dalam segala sisi kehidupan saudara. Jangan seperti pengalaman yang dicatat oleh firman Allah. Yuk kita lihat sama-sama di dalam Markus pasal 4. Apa yang firman Allah kisahkan di dalam Markus pasal yang keempat. Ada cukup banyak ayat yang kami akan baca. Kami baca kembali bergantian. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 40. Kita baca bergantian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak, ayat 36. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Ia pun bangun menghadrik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Yuk sama-sama kita baca ayat 41, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Katakan amin duluan saudara. Oh luar biasa saudara. Coba saudara lihat kisah ini baik-baik, pelajari baik-baik. Saya selalu tekankan kalau baca ayat pelan-pelan. Kalau baca ayat harus mengerti. Kalau tidak mengerti saudara tidak bisa terima. Minta sama Tuhan. Selalu saya tekankan firman Allah itu berasal dari Tuhan. Dipastikan Tuhan itu akan memberi pencerahan. Dan Tuhan tidak pernah
dibatasi oleh keberadaan kita. Sekalipun dia kurang pendidikan, mungkin tidak bisa baca firman Allah sekalipun, tapi bisa dengar firman. Tuhan tidak pernah kesulitan menerangkan orang seperti ini. Saudara, Allah rindu supaya saudara benar-benar menyimak firman Allah, mengerti firman-Nya, menyambutnya, dan melakukannya. Saudara, kalau saudara perhatikan inti kebenaran ini, Tuhan cuma menekankan satu kebenaran. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Oke, saya mau tanya sama saudara. Kalau ada orang tidak percaya sama saudara, kira-kira kita tersinggung enggak? Hello? Tersinggung ya? Betul ya? Jangan pikir Tuhan tidak punya perasaan. Jangan membuat dia tersinggung. Saya sempat membuat tema pada waktu masa pandemi itu ya, melewati penayangan. Jangan buat Tuhan tersinggung. Buat Tuhan tersenyum. Ada amin? Mari saudara, belajar dalam keterbatasan kita, kekurangan, kelemahan kita. Buat Tuhan itu tersenyum melihat kehidupan saudara. Percaya saudara kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, sejak di dalam zaman Habakuk yang tadi kisahnya saya sampaikan kepada saudara, ujung-ujungnya cuma Tuhan bilang, orang benar itu hidup karena percaya. Bukan karena yang lain, bukan karena kata orang. Betul saudara, ada yang tersinggung karena kata orang, aduh rugi banget. Tuhan bilang kalau ada kata orang yang menyinggung hati saudara, firman Tuhan katakan apa? Ambil dan buang. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya itu tidak mengganggu hidup pertumbuhan rohani saudara. Saudara harus mendidik diri sendiri. Menolong diri sendiri sebelum saudara tolong orang lain. Firman Tuhan jelas mengatakannya. Supaya hal-hal yang mengganggu tuh ya. Kalau saya senang dengan istilahnya Ibu Sudi Dharma itu keruil katanya. Keruil loh ya seorok ngeregeti ya. Betul loh saudara. Jangan kita izinkan sesuatu mengotori isi hati saudara. Kalau saudara baca kisah ini, yang ngajak itu Yesus loh. Betul ya? Yang ngajak naik perahu kan Yesus. Ternyata di tengah jalan mengalami topat. Tidak jaminan loh kalau saudara ikut Yesus kemudian tidak mengalami gelombang hidup. Betul? Siap? Nah, yang penting siapnya. Betul ya? Amin. Siap baru dikasih. Aduh ya seperti saya boleh katakan ini baru dijawil karo Tuhan. Firman Tuhan katakan ini harus terjadi. Dan akan lebih lagi. Engkau akan menderita karenaku. Engkau akan dibunuh karena. Oh, mengerikannya. Siap enggak? Wis, gak. Tuhan-Tuhanan lah daripada begini. Apa gitu? Hello? Siap? Ini baru saudara, pendahuluan. Saudara akan mengalami peristiwa-peristiwa yang lebih dan lebih lagi. Sampai saudara satu hari harus akan mengatakan, oke, hanya Engkau Tuhan. Aku percaya kepada. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, mari kita menolong pribadi kita masing-masing. Selalu saya tekankan kepada setiap orang yang saya ajak berbicara, tolong dirimu sendiri. Tidak ada orang lain bisa tolong. Khususnya nanti kalau saudara sudah berdiri di hadapan tahta Allah, saudara tidak bilang, lah ya sesama pendeta saya tidak diajari. Wow, tidak bisa. Saudara sendiri yang bertanggung jawab kepada Allah. Sejarah kehidupan yang saudara lakukan dipertanggungjawab. Dan jangan terjadi penyesalan. Sebagaimana kita kenali penyesalan itu tidak pernah datang sebelumnya. Betul ya? Selalu setelah di belakangnya. Saudara, saya bersyukur sebab saya dapat peneguhan yang sangat luar biasa dari Tuhan mengenai mahkota kehidupan. Saya dengan mata kepala ini menyaksikan mahkota yang begitu
luar biasa dari suami yang telah dipanggil oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satu tetes air mata pun waktu suami saya meninggal. Ngapain? Ngapain itu ada kebaktian penghiburan pertama? Ngapain? Saya tidak perlu dihibur. Saya sudah sangat pastikan dia di sisi Bapa. Dia menikmati mahkota kehidupan. Ngapain saya mesti nangis? Saya berterima kasih buat pengalaman itu. Dan jujur saudara, kira-kira 3-4 tahun berikutnya, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah itu bukan ilusi? Kok moro-moro meragukan gitu loh saudara. Apa itu bukan ilusi, bayangan-bayangan pikiran saya sendiri? Tuhan, kalau ini benar, tolong ya aku minta diteguhkan. Dan saya berterima kasih buat pengalaman tahun lalu. Tuhan perintahkan saya untuk ke Bali pada bulan Januari. Tapi saya bilang, Tuhan, Bali itu tempat rekreasi, ngapain saya harus ke sana? Saya sudah 5 kali ke Bali karena pelayanan, karena begini, ajak kaum wanita itu udah 2 kali ke Bali. Dan kemudian saudara, waktu bulan Mei, saya ditekan begitu rupa, kamu harus ke Bali. Hah? Oke Tuhan, kalau engkau suruh aku ke Bali, kasih saya duit. Kurang ajar ini ya, ono pendeta kurang ajar ya saya, saudara. Kayak ono duit, padahal saya punya duit ya saudara. Bukan saya tidak punya duit, saya ada kas khusus untuk keliling Indonesia. Sampai sekarang ada. Dan kalau saya mau berangkat ke Bali, terlalu mudah buat saya untuk beli. Tetapi saudara, saya memberanikan diri, Tuhan teguhkan aku. Kasih saya duit. Dan saya berterima kasih sebagaimana pernah saya saksikan kepada saudara. Orang yang mengeluarkan kita dari gereja lama 24 tahun yang lalu. Ini 25 kan tahun ini ya. Itu 24 tahun karena tahun yang lalu saya ke Bali. Dan saudara perlu tahu, saya tidak punya program ke Bali. Oke, saya ingat-ingat salah satunya anaknya Pak Tejo itu ya, saya kunjungi. Anaknya Pak Tejo, saya daftarkan semua. Saya ada 7 anak yang tinggal di Bali. Oke, saya mau keliling. Akhirnya, kalau saya keliling saya tidak ngerti Bali. Oke, saya mau minta tolong 1 anak saya. Saya katakan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau menghendaki 1 lagi permohonan saya. Ternyata saudara, Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan saya. Saya katakan, Tuhan, kalau saya telepon orang ini, saya minta kata pertama yang keluar, pelayanan. Dan ternyata saudara benar. Daniel, aku mau ke Bali. Pelayanan Yoci. Saudara, saat yang sama langsung saya beli tiket PP. Saya tidak berani lagi menunda. Dan ternyata hari yang ke-7 baru Tuhan berfirman kepada saya, meneguhkan apa yang menjadi kerinduan saya. Seorang nabi yang tidak mengenal saya, tidak mengenal Bapak. Ternyata beliau katakan, hai hambaku Steni Irawati. Sebagaimana aku telah mengaruniakan mahkota kepada suamimu, Juminto. Aku pun sedang menyediakan mahkota bagimu. Wow, saya tersungkur di situ. Tidak tahan saudara. Karena Tuhan tuh minta mau meneguhkan hati saya tentang pertanyaan saya itu suruh ke Bali. Kok larang gitu ya. Mari kita belajar percaya. Percaya saja dalam kehidupan ini. Kalau suatu kenyataan-kenyataan ini harus kita hadapi, percaya saja kepada Tuhan. Cukup itu menjadi satu fondasi buat saudara meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Ada amin? Siap untuk menderita? Halo? Jangan sembunyi ya. Saya bilang, lah kalau sembunyi di bawahnya ranjang sekalipun namanya ada udara ya saudara. Dimanapun kita pasti bisa kena. Saya berterima kasih kepada Tuhan buat keyakinan yang pasti bahwa Dia pelindung yang sempurna.
Yesus menyampaikan pesan pada 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan. Bagaimana Yesus waktu mau meninggalkan murid-muridnya berdoa kepada Bapa. Serius loh ya. Kalau Yesus sembahyang enggak kayak kita ecek-ecek kadang-kadang ya. Bapa, aku mau kembali pelihara murid-murid ini. Dan kemudian beberapa ayat berikutnya, Tuhan, Bapa, aku tidak menyuruh engkau mengambil mereka. Ya enak aja ya kalau kita diambil kayak Bapak sekarang tuh. Aduh, saya kalau kadang-kadang saya bilang, Pak enak ya kamu ya. Yang menderita itu yang di bumi saudara, betul ya. Sing di swarga, wah enak wis. Apalagi di sisi Bapak itu wah cuma pujian, penyembahan, mengagungkan, semuanya itu akan kita nikmati. Kalau kita mau mempertahankan hidup sampai akhir hidup. Dan ternyata saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa kekekalan itu suatu kepastian. Bukan sesuatu yang fata morgana. Dan Yesus katakan waktu aku akan pulang Bapa, aku tidak menyuruh engkau mengambil mereka. Tetapi satu yang kumohon, lindungi mereka. Saudara ada di dalam perlindungan Tuhan, katakan amin. Kalau kita meyakini firman Allah kita adalah biji mata Tuhan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Benar? Halo, tolong diri saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa saudara itu biji mata Allah, berharga di mata Tuhan. Waktu saudara coba perhatikan dari awal kejadian, Allah cukup berfirman, jadi. Allah tidak berbuat begitu untuk manusia. Firman Tuhan sudah saya jelaskan. Ada perundingan ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yuk kita jadikan manusia seturut gambar kita. Dan setelah perundingan itu diamenkan, ternyata saudara firman mencatat dia turun tangan ilahinya membentuk manusia. Bahkan menyenangkan sekali. Ada bagian ilahi dihembuskan dalam kehidupan kita. Begitu istimewanya hidup manusia. Tidak mungkin dia akan membiarkan kita tergeletak. Katakan amin. Mari saudara nikmati kebenaran ini. Hidup dengan percaya saudara yang mengubah segalanya. Saudara perhatikan. Waktu mereka datang dengan ketakutan, Tuhan, apa engkau tidak peduli kita binasa? Dan waktu Tuhan katakan, tenang, teduhlah. Ya ampun, bisa mandek gelombang. Dahsyat. Ada amin? Mari saudara nikmati. Tanah Goshen adalah tanah yang Tuhan sediakan, diperkecualikan dari segala musibah yang terjadi. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam usaha saudara, dalam apapun yang saudara kerjakan. Katakan amin. Benar ini saudara, ini bukan dongeng. Waktu Allah memperkecualikan tanah Goshen sampai Firaun itu bingung. Cobalah lihat apa benar binatang-binatangnya orang Israel yang di tanah Goshen itu tidak mati. Benar Paduka, tidak ada satupun yang mati. Sedangkan binatang orang Mesir semuanya mati. Allah bisa berbuat itu? Hello, Allah bisa berbuat itu? Allah kita yang dahsyat dan hebat, seperti itulah yang saudara sedang sama. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Benar saudara, mari kita belajar. Dan waktu murid-murid itu sudah mengalami mujizat Allah, Allah cuma bilang, kenapa kamu takut? Orang yang tidak percaya, bayangkan saudara 3,5 tahun tuh sama-sama Yesus, masih mereka tidak mengalami sesuatu keyakinan yang pasti. Itu sama ya, kok sama ya dengan kita-kita ya. Halo. Mari kita belajar. Terakhir kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Haleluya.
1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca bareng-bareng dulu. 1 Korintus 15 ayat 10. Sudah? 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Saudara, Bapak kerja, Yesus bekerja, dan kita pun juga harus bekerja. Ada amin? Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas waktu dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang Yahudi sempat marah sekali. Tetapi Yesus katakan, mana mungkin aku tidak kerja, Bapakku sampai hari ini loh kerja, masa aku tidak bekerja? Dan kiranya Tuhan akan menolong setiap kita. Kiranya saudara akan memiliki komitmen yang sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Rasul Paulus katakan, aku akan bekerja lebih keras daripada yang lain. Saudara, mari kita mempunyai komitmen yang sama. Saudara ingat kerinduan gembala sidang? Ya. Bahkan saya sempat salah satu majelis yang tanya sama saya, loh Bu, kalau Bapak itu ingin semua jadi pelayan-pelayan Tuhan, terus yang dengarkan firman Allah itu siapa? Siapa bilang? Saudara, hari ini sudah tercetak 40 para pekerja yang siap untuk gugus COVID. Masih diperlukan lagi 40 orang lagi kalau saudara mau ibadah pagi. Saya tadi ibadahnya di bawah saudara. Saya ingin menikmati. Saya katakan, Tuhan, apakah ini harus tetap hanya dipertahankan 1 kali? Atau kita harus mengubah 2 kali? Saya rindu Allah sendiri yang memberitahu. Dan waktu saya ibadah di bawah, saya kata, Tuhan tolong. Saya menikmati banget saudara di bawah. Ya. Mari kita belajar. Semua kita harus terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Katakan amin. Bapa bekerja, Yesus bekerja, aku pun harus ditemui sedang bekerja. Haleluya. Satu pesan yang terakhir yang Tuhan ingin berikan, kita lihat di dalam Injil Yohanes 6. Haleluya. Syukur kepadamu. Injil Yohanes pasal 6. Saya ingin saudara serius menghadapi kebenaran ini. Saya undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Injil Yohanes 6 ayat 20. Saya minta semua sudah membuka ayatnya dan kita akan baca sama-sama. 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, orientasi pikiran kita jangan hanya duit. Terlalu kecil itu di hadapan Allah. Beneran saudara. Ini saya alami. Saya sangat menikmati kesempurnaan pemeliharaan Allah. Tadi siang ya ada salah satu guru sekolah minggu yang sharing dengan saya. Dan saya katakan oke, kalau kamu lihat pastori yang saya ada. Apa kamu bisa bilang kalau saya itu orang miskin? No. Saya diperkaya oleh Allah. Bangunan yang ada ini mengapa saya tulis rumah mujizat? Karena 1 rupiah pun saya tidak ikut mengeluarkan dana. Semuanya dari Tuhan. Sampai yang terakhir seluruh bekas. Saudara tahu, yang terakhir tuh saya sudah nempati tempat itu tidak ada barangnya saudara. Tidak punya barang saya. Ada salah satu bekas pengerja saya yang dinikahi oleh orang Papua, petambang emas.
Kaya ya. Tahu-tahu dia bilang gini, tante saya mau transfer uang. Hah? Buat apa? Buat kuburannya bapak. Hah? Kuburannya bapak? Kamu mungkin belum dengar. Udah tak cantik, sudah tak kasih foto, sudah begini cantik banget. Terima kasih ya kalau kamu masih ingat bapak. Enggak tante, aku udah janji. Hah? Kamu udah janji? Ya terserah kamu. Dia tetap kirim saudara. Saya runding sama anak saya 2. Boleh ini dibelikan barang? Ya kalau menurut aku sih kalau kuburannya papa itu pribadi sifatnya. Boleh aja. Oke. Saya ajak kayak orang kaya. Semua barang-barang yang saya perlukan itu saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini. Ini kayak orang sugih ya awak-awak ini. Ya ampun dahsyat. Itu Allah. Mari kita nikmati. Percaya kepadanya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, minta tolong singer song leader pemusik. Aku percaya. Haleluya. Tetap di dalam berdiri dan dalam sikap doa. Haleluya. Holy Shalom. Terima kasih. Terakhir, aku percaya. Terima kasih. Syukur kepadamu Allah. Oh, Lord. Fikirlah terus kau nina itu Lord Jesus. Amin. Tiada yang Terima kasih. seperti Engkau dengar kerinduan kami. begitu mengasihi. Oh, we share it, Lord. Kau Tuhan sanggup menjawab Itu doa kami Tuhan. semua seluruh doa. Tiada yang seperti Engkau. Itu pengakuan kami Allah. Begitu Amin. Kau Tuhan Terima kasih kepadamu. melawan seluruh Benar. kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Katakan dengan iman. Aku Percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat. Dalam nama Kau Yesus. turun Tangan
Terima kasih Bapa. Terima kasih kami ada di hadirat-Mu. Kami meyakini Engkau sedang bekerja. Kerjakanlah kehidupan kami seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih kepadamu Tuhan. Masih ada firman. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau akan rindu membenahi, menata, mengukir setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi bejana ilahi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu Kau percaya untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi hanya Engkau Roh Kudus yang mengukirkan firman itu dalam loh hati kami. Bekerja dan kerjakanlah pribadi kami. Sebab kami telah melandaskan doa pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kita kembali.